Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan mempelajari bab 5, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Adapun standar kompetensinya memahami keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina umat periode Mekah. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menceritakan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Kedua, mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Ini sama profil MGMPS PAI SMK Negeri 1 Bendo yang akan menemani kalian nanti sampai lulus. Di sini kalian nanti kami harapkan tadarus atau membaca Al-Quran dengan sistem di video lalu dikumpulkan. Selanjutnya di sini akan kami paparkan tentang sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah, masyarakat Arab jahiliyah periode Mekah. Masyarakat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut jahiliyah. Kenapa? Karena berada dalam kebodohan dalam bidang agama, moral, dan hukum. Di bidang agama, keyakinan mereka sudah menyimpang jauh dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bidang moral, kebiasaan mereka dalam berjudi dan minum minuman keras itu sudah dianggap biasa. Sedangkan di bidang hukum, kabilah yang kalah menjadi budak dari kabilah yang memenangkan pertempuran. Sedangkan pengangkatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, 13 tahun sebelum hijrah. Wahyu pertama yang diturunkan kepada beliau adalah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat-surat yang diturunkan di Mekah itu dinamai surat Makkiyah yang meliputi 89 surah. Selanjutnya, ajaran Islam pada periode Mekah itu adalah tentang keesaan Allah Ta'ala, di mana Islam itu mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta itu adalah Allah Ta'ala. Beribadah selain kepada Allah Ta'ala itu termasuk syirik yang hukumnya haram dan dosa yang paling besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Kemudian hari kiamat sebagai hari pembalasan, di mana kematian itu adalah sesuatu yang pasti adanya. Kematian juga merupakan awal dari kehidupan di alam kubur dan alam akhirat. Bagi yang beramal saleh di alam akhirat memperoleh kenikmatan, sedangkan balasan bagi yang beramal buruk atau durhaka kepada Allah Ta'ala itu mendapatkan siksa. Kemudian tentang kesucian jiwa, di mana kesucian jiwa diperoleh ketika menjaga keimanan dan ketakwaan disertai menghindari perbuatan dosa. Persaudaraan dan persatuan, tidak dianggap beriman seorang muslim di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan Ahmad.
Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah di sini ada 2 strategi. Yang pertama yaitu dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun, di mana dakwah ini pada awalnya dilakukan kepada kerabat terdekatnya saja. Orang-orang pertama yang menyambut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yaitu Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Haris, Abu Bakar Siddiq yang diajak oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Jubair bin Anwar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Sedangkan dakwah yang kedua yaitu dakwah yang dilakukan secara terang-terangan, di mana pada tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan itu sebagai berikut. Yang pertama dilakukan dengan mengundang kaum kerabat Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Safa. Rasulullah SAW menyeru umat-umat di luar penduduk kota Mekah. Reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW pada masa itu yaitu kaum kafir bangsawan sangat keberatan masuk Islam, karena di Islam itu diajarkan persamaan derajat manusia, sedangkan yang membedakan itu hanyalah ketakwaan. Mereka menyadari akan siksa kubur, tetapi mereka juga enggan menerima ajaran Rasulullah SAW tentang kehidupan di akhirat nanti. Kaum kafir Quraisy merasa berat meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Mereka menolak untuk menghentikan menyembah berhala. Nah, ini selanjutnya tugas pertemuan ke-1, yaitu apakah yang dimaksud dengan sikap tangguh? Jelaskan manfaat bertawakal. Apakah kebenaran itu dan mengapa harus ditegakkan? Tulislah ayat Al-Quran 1-5 surat Al-Alaq. Kemudian terjemahkan ayat 1-7 surat Al-Mudaththir. Jangan lupa kirimkan tugas kalian melalui Google Form yang kami sediakan. Selanjutnya tugas yang kedua atau pertemuan kedua akan kami kirim berikutnya. Sekian pertemuan hari ini, akan kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.